Hello everyone, my name is Rahaninga Putradianto and I am a student from the Accounting 25A class. It is a great honor for me to present this learning video today. And in this video, we will deeply explore a crucial topic in the modern corporate world, business ethics and etiquette. The main purpose of this learning video is to help us understand the clear differences, essential principles, and real-life practices of both ethics and etiquette. As future professionals, especially in accounting and business, we need to realize how the synergy of strong ethics and professional etiquette can multiply corporate valuation, foster global partnership, and maintain long-term trust. Without further ado, let's begin our discussion. Baik, rekan-rekan sekalian, kita masuk ke pembahasan materi yang pertama, mengenai definisi dan perbedaan mendasar antara etika bisnis dan etiket bisnis. Seringkali, dalam kehidupan sehari-hari, kita menganggap kedua istilah ini sama, padahal keduanya memiliki fondasi yang sangat berbeda. Oke, mari kita bahas yang pertama, yaitu etika bisnis atau ethics. Etika bisnis adalah kompas moral internal organisasi. Ia bersumber dari nilai-nilai moral terdalam, hati nurani, dan prinsip kebenaran. Sifat dari etika ini adalah absolut dan universal. Artinya, prinsip etika berlaku mutlak dimanapun dan kapanpun kita berada. Fokus utamanya adalah kebaikan esensial dari suatu tindakan itu sendiri. Dan yang paling penting, pengawasan etika ini bersifat internal. Etika tetap berlaku penuh dan harus dipatuhi meskipun tidak ada pihak luar yang mengawasi Anda. Sebagai contoh, kejujuran dalam mencatat transaksi keuangan. Itu adalah etika yang harus dijaga meskipun tidak ada auditor yang sedang melihat. Sekarang, mari kita bandingkan dengan etiket bisnis. Jika etika bicara tentang moral internal, maka etiket berbicara tentang tata krama. Lahirlah dalam relasi sosial. Sifat dari etiket adalah relatif dan sangat dinamis, karena ia terikat erat pada budaya, kebiasaan, dan norma setempat. Fokus dari etiket bukanlah tentang dosa atau tidaknya suatu perbuatan di mata Tuhan, melainkan tentang cara atau proses bagaimana perilaku tersebut ditunjukkan dengan sopan kepada orang lain. Oleh karena itu, pengawasannya bersifat eksternal. Etiket hanya berlaku secara aktif saat ada interaksi langsung dengan orang lain. Singkatnya, etika adalah tentang apa yang benar untuk dilakukan, sedangkan etiket adalah tentang bagaimana cara melakukannya dengan sopan. Setelah memahami perbedaan dasarnya, sekarang mari kita lihat klasifikasi atau jenis-jenis utama dari etika dan etiket yang paling sering kita temui di dunia profesional. Berdasarkan slide yang tampak di layar, ada 3 pilar utama yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah etika sistematik. Ini merupakan aturan dan kebijakan moral yang dirancang secara menyeluruh dalam sistem ekonomi suatu perusahaan. Etika sistematik mencakup kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, komitmen anti monopoli, keadilan dalam persaingan pasar, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility atau CSR. Ini adalah payung moral besar yang menentukan arah integritas seluruh organisasi. Yang kedua adalah etiket komunikasi. Di era digital hari ini, etiket komunikasi memegang peranan yang sangat vital. Ini mencakup aturan kesopanan dalam interaksi sehari-hari, seperti tata cara mengirim surat elektronik atau email profesional, mulai dari penulisan subjek hingga salam penutup. Selain itu, etiket komunikasi juga mengatur etika panggilan telepon bisnis, tata krama saat mengikuti rapat, hingga bagaimana kita berinteraksi secara sopan di platform digital atau media sosial perusahaan. Yang ketiga adalah etiket presentasi. Ini berfokus pada bagaimana kita menampilkan diri secara fisik dan profesional di hadapan publik atau klien. Hal ini mencakup kesopanan dalam berpenampilan sesuai dengan dress code yang sudah ditentukan. Teknik berjabat tangan yang mantap dan sopan, tata cara bertukar kartu nama secara profesional, hingga kontrol terhadap bahasa tubuh dan gestur saat berbicara di depan audiens. Ketiga aspek ini harus berjalan selaras untuk menciptakan profil profesional yang solid.
Selanjutnya, mari kita bedah prinsip utama dari etika bisnis terlebih dahulu. Sebelum kita melihat bagaimana prinsip-prinsip tersebut diwujudkan dalam praktik etiket sehari-hari di tempat kerja. Dalam etika bisnis, terdapat 4 prinsip pilar utama. Yang pertama ada integritas moral. Integritas moral ini adalah komitmen kuat untuk selalu menyelaraskan nilai kejujuran internal dengan tindakan nyata demi menjaga nama baik perusahaan. Yang kedua, aspek kejujuran. Aspek kejujuran ini berarti kejujuran dalam bisnis berarti transparansi mutlak. Hal ini meliputi kejelasan kualitas produk, tidak melakukan klaim pemasaran yang menyesatkan, memberikan harga yang objektif, serta yang sangat relevan dengan bidang akuntansi, yaitu menyajikan pelaporan keuangan yang akurat dan tanpa manipulasi. Yang ketiga, keadilan dan kesetaraan. Kita wajib memperlakukan setiap pemangku kepentingan, mulai dari karyawan, pelanggan, hingga mitra bisnis secara setara dan adil tanpa diskriminasi gender, ras, maupun latar belakang lainnya. Lalu yang keempat, prinsip otonomi, yaitu kebebasan bagi pelaku bisnis untuk mengambil keputusan strategis secara sadar, bertanggung jawab, dan tentunya tetap patuh terhadap regulasi hukum yang berlaku. Nah, bagaimana prinsip-prinsip moral ini tercermin dalam interaksi nyata? Disinilah etiket kerja mengambil peran untuk membangun kesan profesional yang kuat. Beberapa praktik etiket sederhana namun berdampak luar biasa di dunia kerja meliputi menghargai waktu, yaitu membiasakan untuk selalu hadir dalam pertemuan atau rapat setidaknya 5 hingga 10 menit sebelum jadwal resmi dimulai. Ini menunjukkan bahwa Anda menghargai waktu orang lain. Yang kedua, kontak mata dan gestur. Saat berbicara atau mendengarkan, jagalah kontak mata yang tulus. Hal ini menunjukkan perhatian penuh dan rasa hormat kita kepada lawan bicara kita. Yang ketiga, bahasa profesional. Sebutkan nama lengkap atau panggilan profesional lawan bicara Anda secara santun dan sangat penting untuk menghindari gangguan gawai atau ponsel saat interaksi langsung sedang berlangsung. Lalu yang terakhir, teknik berkenalan. Saat diperkenalkan, berdirilah dengan tegak, berikan senyuman hangat, dan lakukan jabat tangan yang mantap secara profesional. Mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya, apakah penerapan etika dan etiket ini benar-benar berdampak langsung pada keuangan perusahaan, atau ini hanya sekedar teori moral saja? Jawabannya adalah, dampaknya sangat nyata dan terukur secara finansial. Berdasarkan penelitian pasar global, tercatat ada 85% konsumen loyal yang menyatakan bahwa mereka bersedia membayar lebih mahal untuk produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang memiliki nilai etis tinggi dan menjalankan tanggung jawab sosial dengan benar. Di era modern ini, konsumen tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli nilai atau nilai moral yang diusung oleh produsennya. Sebaliknya, jika sebuah perusahaan mengabaikan aspek etika seperti melakukan kebohongan publik, manipulasi produk, atau penggelapan pajak, dampaknya akan sangat fatal. Hal ini dapat memicu boikot massal dari konsumen, penurunan drastis harga saham di bursa efek, hingga kehancuran total kredibilitas merek atau brand image. Biaya untuk memulihkan reputasi yang rusak jauh lebih mahal daripada investasi yang kita keluarkan untuk menjaga etika sejak awal. Oleh karena itu, etika bukan lagi beban biaya, melainkan aset investasi jangka panjang bagi keberlanjutan bisnis. Untuk memperkuat argumentasi sebelumnya, mari kita cermati hasil survei mengenai manfaat utama penerapan etika bisnis yang tersaji pada grafik di layar saat ini. Ada 4 indikator utama yang sangat dipengaruhi oleh penerapan etika. Yang pertama, di angka tertinggi, yaitu 95% untuk kepatuhan hukum. Perusahaan yang menjunjung tinggi etika secara otomatis memiliki tingkat kepatuhan hukum yang sangat tinggi. Hal ini menghindarkan perusahaan dari sanksi administratif, denda pengadilan, ataupun tuntutan hukum yang bisa menguras kas korporasi. Yang kedua, ada 90% untuk reputasi perusahaan. Di mata publik, mitra bisnis, dan media, komitmen etis yang konsisten akan membangun citra positif yang kokoh, membuat brand perusahaan menjadi pilihan utama yang terpercaya. Lalu yang ketiga, manfaat bagi internal. Manfaat bagi internal organisasi tercermin pada angka 85% untuk produktivitas karyawan. Ketika sebuah perusahaan dikelola secara etis dan adil,
lingkungan kerja akan menjadi sangat harmonis. Karyawan merasa sangat dihargai, tingkat pergantian karyawan atau turnover menurun, dan motivasi kerja meningkat pesat yang berujung pada produktivitas yang optimal. Yang keempat, di sektor eksternal, kita bisa melihat angka 80% untuk kepercayaan investor. Di pasar modal, para investor dan lembaga keuangan akan jauh lebih percaya untuk menanamkan modal mereka pada perusahaan yang memiliki tata kelola yang bersih dan etis. Bagi mereka, etika adalah jaminan bahwa investasi mereka aman dari resiko skandal keuangan. Sekarang, mari kita pelajari sisi kontrasnya. Apa yang terjadi jika terjadinya pelanggaran? Kita harus bisa membedakan dampak antara pelanggaran etika dan pelanggaran etiket, karena keduanya membawa konsekuensi yang berbeda skala kerusakannya. Mari kita bandingkan melalui parameter yang ada pada tabel di layar. Yang pertama, dari aspek sanksi utama, pelanggaran etika bisnis akan berhadapan langsung dengan hukum, baik sanksi pidana, perdata, denda finansial yang sangat berat, hingga penutupan paksa izin usaha. Sementara itu, pelanggaran etiket bisnis, sanksinya berupa sanksi sosial seperti mendapatkan teguran lisan, hilangnya rasa hormat, hingga pengucilan dari relasi kerja. Yang kedua, dari sisi konsekuensi bisnis, pelanggaran etika dapat memicu boikot konsumen secara luas, keberangkutan bisnis, dan hilangnya modal investor secara total. Sedangkan pelanggaran etiketnya umumnya menyebabkan citra diri atau perusahaan dinilai kurang profesional sehingga menciptakan hambatan atau kegagalan dalam proses negosiasi bisnis. Lalu yang ketiga, jika ditinjau dari dampak reputasi, kerusakan akibat pelanggaran etika bersifat jangka panjang atau bahkan permanen, sangat sulit untuk dimaafkan oleh publik. Sedangkan untuk pelanggaran etika, penilaian negatif biasanya bersifat personal dan berlangsung sementara waktu, yang masih bisa diperbaiki seiring perubahan perilaku. Sebagai contoh nyata, pelanggaran etika adalah tindakan seperti manipulasi laporan keuangan atau menyuap pejabat, sedangkan contoh pelanggaran etiket adalah tindakan sengaja terlambat datang saat rapat penting atau menggunakan pakaian yang tidak pantas pada acara formal bisnis. Sebagai penutup dari materi inti, mari kita lihat contoh nyata bagaimana sinergi antara etika yang kuat dan etiket yang unggul dapat melipat gandakan valuasi serta keberhasilan sebuah korporasi global. Yang pertama, mari kita belajar dari Patagonia, sebuah perusahaan pakaian outdoor ternama. Patagonia memiliki komitmen etika lingkungan yang luar biasa mutlak. Mereka secara transparan mengaudit seluruh rantai pasokannya untuk memastikan bahan baku diperoleh secara adil tanpa merusak alam. Etika lingkungan yang kuat ini justru menumbuhkan loyalitas pelanggan yang sangat fanatik di seluruh dunia, membuat bisnis mereka tumbuh subur secara berkelanjutan. Lalu yang kedua, dari sisi etiket, kita bisa melihat bagaimana diplomat bisnis Jepang bekerja. Mereka sangat disiplin dalam menerapkan etiket tradisional yang ketat, seperti melakukan ojigi atau membungkuk hormat dengan derajat yang tepat, serta mempraktikkan tata cara menyerahkan kartu nama menggunakan kedua tangan secara ta'zim. Penerapan etiket yang luar biasa sopan ini terbukti mampu mencairkan suasana negosiasi yang awalnya kaku dengan para investor asing, sehingga membuka peluang kerja yang sama yang bernilai miliaran dolar. Sebagai refleksi akhir dari seluruh materi kita hari ini, izinkan saya membacakan kutipan legendaris dari salah satu investor terbesar dunia, Warren Buffett, yang pernah berkata, dibutuhkan waktu 20 tahun untuk membangun reputasi yang baik dalam bisnis, dan hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk merusaknya secara total. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa etika dan etiket bukanlah sekedar pelengkap, melainkan pelindung terbaik dari reputasi yang telah kita bangun. To sum up everything we have discussed, both business ethic and business etiquette are not just formal rules on paper. They are the heart, the soul, and the very foundation of any sustainable business. While ethic guides our internal moral compass to do the right thing, etiquette shapes our outward professionalism to build respectful relationships. By integrating both, we do not only protect our professional reputation, but we also pave
the way for long-term corporate growth and global partnerships. That brings us to the end of my learning video presentation. Thank you so much for your time and your kind attention for watching this video. If you have any question, comments, or if you would like to have further discussions regarding this topic, please feel free to reach out via the email or website displayed on the screen. Once again, my name is Rahaninga Putradianto from Accounting 25A. I wish you all a wonderful day ahead. Goodbye and see you next time.